Hai Pedmus, jadi di video ini saya mau unboxing dan bahas seri mid-range-nya Xiaomi yaitu Redmi Note 11T Pro. 2 bulan yang lalu saya pernah nge-review Redmi Note 11 Pro. Yang belum nonton bisa cek linknya di atas sini atau nanti saya taruh di deskripsi. Menurut saya seri 11 Pro aja saya udah suka dan sekarang keluar lagi seri 11T Pro yang harusnya bisa lebih bagus dari seri 11 Pro. Oke, sebelum lanjut seperti biasa yang belum subscribe ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya. Dan yang udah subscribe saya ucapin terima kasih dan tonton terus video-video terbaru dari channel ini. Kotak kemasannya, di bagian depan ada tulisan Redmi dan Note 11T yang gede banget dan tulisan Pro di atasnya. Di bagian bawah sini ada tulisan 67 watt turbo charger dan sebelah sini ada spesifikasi singkat dari HP ini. Dan isi dalam kemasannya ada kotak yang isinya SIM ejector, buku manual dan soft case. Ada kepala charger 67 watt, kabel USB to USB Type-C, dan tentunya Redmi Note 11T Pro-nya sendiri. Dimensinya hampir sama dengan si Note 11 Pro, panjangnya 16,3 cm dan lebarnya 7,4 cm. Tebalnya cuma 8,9 mm aja, masih nyaman kalau digenggam satu tangan karena bobotnya yang cuma 200 gram aja. Di bawah sini ada slot dual nano SIM card, mikrofon, port USB Type-C buat ngecas dan speaker. Sebelah kanan ada tombol power yang nyatu sama fingerprint dan ada tombol volume up dan down. Di bagian atas ada IR blaster, speaker, dan jack 3,5 mm. Dan di bagian kiri polos aja. Satu lagi, sertifikasi IP53 masih dipertahanin di seri ini. Jadi masih aman kalau cuma kena cipratan air aja. Jadi jangan pernah sekali-kali ngajak HP ini berenang. Layarnya punya ukuran 6,6 inch dengan resolusi 1080 x 2460 pixel atau Full HD+, dan kerapatan pixel 407 ppi. Berbeda sama si Note 11 Pro yang pakai Super AMOLED, di Note 11T Pro ini malah pakai panel layar IPS. Dan sebagai gantinya Xiaomi ngasih HDR10, Dolby Vision, dan refresh rate 144Hz. Menurut saya fitur ini jauh lebih penting buat pengalaman bermain game yang lebih baik aja. Kalau kemarin Note 11 Pro bawa Android 11, di HP ini udah Android 12 dan udah MIUI terbaru yaitu MIUI 13. Yang bawa banyak fitur menarik seperti dynamic widget, liquid storage, atomic memory, fokus algoritma, sidebar, misan font, dan pilihan wallpaper yang lebih banyak. Urusan SoC-nya HP ini pakai chipset MediaTek Dimensity 8100 dengan pabrikasi 5 nanometer dan GPU Mali G610MC6. Kalau ngelihat di Google, beberapa website luar banyak yang setarain MediaTek 8100 ini sama Snapdragon 888. Salah satu website nanoreview.net ngulas kedua chipset ini. Kalau ngelihat skor kedua chipset ini hasilnya nggak beda jauh. Contoh di performa gamenya aja cuma selisih 1 angka aja. Dan yang vote lebih banyak MediaTek 8100 sebanyak 61%. Dan gimana kalau buat main game? Tentunya lancar dan smooth. Setup kameranya masih sama dengan Note 11 Pro. Punya 3 kamera, cuma peletakannya aja yang beda. Saya lebih suka di HP ini, lebih simple dan clean. Mirip sama iPhone 11 atau iPhone 12. Perbedaan sama Note 11 Pro di kemampuan perekaman videonya aja. Kalau di Redmi Note 11T Pro ini udah bisa ngerekam video 4K. Kamera pertamanya punya resolusi 64 megapiksel wide, kamera keduanya 8 megapiksel ultra wide, dan kamera ketiganya 2 megapiksel makro.
Fitur lain di kamera HP ini ada LED flash, auto HDR, dan panorama. Sayangnya sama kayak di Note 11 Pro, OIS dan AIS absen di HP ini. Padahal fitur itu penting banget kalau pas buat video-video moving. Untuk urusan video, HP ini sanggup ngerekam video 4K 30fps, Full HD 30, 60, 120 fps, dan HD 960 fps. Lanjut kamera selfie-nya masih sama, punya resolusi 16 megapiksel dan sanggup ngerekam video sampai Full HD 30 dan 60 fps. Baterainya LiPo 5080 mAh, lebih besar 80 mAh dari Note 11 Pro. Udah pas charging 67 watt. Saya belum tes tahan berapa lama kalau dipakai main game atau nonton seharian. Harusnya sih bisa lebih lama dari Redmi Note 11 Pro. Dan speakernya punya dua stereo speaker, masih lengkap, ada jack 3,5 mm. Jadi nggak usah pakai converter lagi kalau mau dengerin musik pakai HP ini. Kesimpulannya, kalau ngelihat chipset sama kemampuan refresh rate di HP ini, kayaknya tujuan Xiaomi jualan HP ini untuk segmen pembeli yang suka ngegame. Cuma nggak tahu nih, Xiaomi bakal masukin resmi nggak HP ini? Kalau masuk resmi, bakal jadi kompetitor saudaranya si Poco F4. Kalau dari Note 11 Pro, kayaknya jangan deh upgrade ke HP ini, soalnya nanggung, nggak banyak benefitnya. Kalau dari Note 9 Pro atau Note 10 Pro masih worth it lah kalau mau upgrade ke HP ini. Bisa dapet chipset baru sekelas Snapdragon 888 yang tadi bisa lihat sendiri buat main game grafik tinggi bisa lancar di HP ini. Oke, jadi itu aja review saya soal Redmi Note 11T Pro ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan informasi. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.